Dua contoh tokoh pahlawan yang menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Halo guys, di sini saya Aprianti Arsa sebagai pengisi suara akan menjelaskan PowerPoint yang telah dibuat oleh teman saya Tria Adinda tentang dua contoh tokoh pahlawan yang berkontribusi dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Simak baik-baik ya. Yang pertama, di sini ada tokoh yang bernama Tan Malaka atau pemilik nama asli Sultan Ibrahim. Beliau ini lahir pada 2 Juni 1897 di Nagaria, Pandam Gadang. Tan Malaka adalah seorang intelektual, politikus, dan revolusioner Indonesia yang berperan penting dalam gerakan kemerdekaan Indonesia. Latar belakang dan perjalanan hidupnya mempengaruhi pandangannya terhadap kolonialisme, kapitalisme, dan perjuangan rakyat. Latar belakang Tan Malaka berasal dari keluarga petani miskin di desa Pandanwangi, Sumatera Barat. Meskipun berasal dari latar belakang sederhana, dia memiliki semangat belajar yang kuat dan berhasil meraih pendidikan tinggi. Dia belajar di Pendopo School atau Zending School dan kemudian melanjutkan studinya di Sekolah Kepanduan Quick School for Inlenca Onderwijs di Yogyakarta. Setelah menyelesaikan pendidikan, Tan Malaka menjadi guru di berbagai tempat di Pulau Jawa. Selama bertugas sebagai guru, dia terus mengembangkan pengetahuannya dan menjadi terlibat dalam organisasi-organisasi pergerakan nasionalis seperti Independence dan Vereniging van Inlandse Organisatie. Selain itu, dia juga aktif menulis artikel dan buku yang mengkritik kolonialisme dan kapitalisme. Jasa-jasa atau perannya. 1. Pada tahun 1919, Tan Malaka menghadiri Kongres Pergerakan Nasional di Batavia, sekarang di Jakarta, di mana dia menyuarakan perlawanan terhadap kekuasaan kolonial Belanda dan mendukung pembentukan Volksraad sebagai langkah menuju pemerintahan yang lebih otonom bagi rakyat Indonesia. 2. Pada tahun 1920, Tan Malaka menjadi anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI dan berperan aktif dalam pergerakan buruh. Namun, pandangannya yang kritis terhadap kebijakan Partai Komunis Internasional dan keinginannya untuk memperjuangkan kemerdekaan nasional membuatnya menjadi kontroversial di dalam partai. Dia dikeluarkan dari PKI pada tahun 1921, namun terus memperjuangkan ide-ide revolusioner melalui tulisan-tulisannya. 3. Selama periode Revolusi Kemerdekaan Indonesia, Tan Malaka aktif dalam gerakan perlawanan terhadap penjajahan Jepang dan Belanda. Ia dipenjarakan oleh Belanda pada tahun 1922 dan kemudian mendirikan Perserikatan Perjuangan atau PP sebagai organisasi politiknya sendiri. 4. Setelah Indonesia merdeka, Tan Malaka tetap aktif dalam politik dan berusaha bersatu dengan berbagai kelompok ideologis yang berbeda. Dia mendirikan Partai Murba pada tahun 1940 yang menawarkan alternatif bagi sosialisme dan demokrasi di Indonesia. Wafatnya Tan Malaka
Sayangnya, pada tahun 1967, Tan Malaka meninggal, diadili dan dieksekusi oleh pemerintah Indonesia yang saat itu dipimpin oleh Soekarno. Namun, warisannya sebagai seorang kritikus tajam terhadap imperialisme, kolonialisme, dan kapitalisme terus dihormati dan dipelajari hingga saat ini. Ismail Marzuki adalah seorang komponis, pencipta lagu, dan seniman asal Indonesia. Dia lahir pada tanggal 11 Mei tahun 1914 di Kuitang, Jakarta, yang saat itu masih menjadi bagian dari Batavia. Marzuki dikenal sebagai salah satu maestro musik Indonesia dalam sejarah musik Indonesia. Ismail Marzuki tumbuh dalam keluarga musisi dan berbakat dalam seni musik sejak muda. Dia belajar musik secara formal di Stovia, sebelumnya Hogere Burger School, dan Konservatorium in Lance Music School. Marzuki menggubah berbagai jenis musik, termasuk lagu-lagu nasionalis dan perjuangan selama masa penjajahan Belanda. Karya-karyanya seperti Rayuan Pulau Kelapa, Gugur Bunga, Halo, Halo Bandung, dan Indonesia Pusaka, menjadi sangat populer di Indonesia. Lagu-lagu ini hingga saat ini masih sering dinyanyikan dan dihormati sebagai simbol perjuangan dan semangat nasionalisme Indonesia. Selain di dunia musik, Ismail Marzuki juga aktif dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia dan berkontribusi dalam upaya mencapai kemerdekaan. Dia juga merupakan anggota Partai Komunis Indonesia, PKI, dan terlibat dalam aktivitas politik. Sayangnya, pada masa Orde Baru di Indonesia, Marzuki menjadi korban kompromi politik. Ia ditangkap pada tahun 1965 dan meninggal dunia pada tanggal 25 Mei tahun 1958, di usia yang relatif muda. Terima kasih.